Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari Prodi Manajemen Kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait satu siklus akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Oke, di sini ada jurnal umum. Oke, saya pertama akan menjelaskan jurnal umum. Nah, di jurnal umum sendiri format tabelnya ada tanggal, uraian, rate, debit, dan kredit. Lalu kita langsung pada soal pertama, yaitu tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400.000. Maka sebesar 2.400, maka dapat dicatat beban sewa di debit sebesar 2.400 dan kas di kredit sebesar 2.400. Lanjut, pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Maka dapat dicatat karena kita membeli, maka muncul akun pembelian, dan karena ada kata kunci termin kredit, maka transaksi tersebut dikatakan utang atau kredit. Maka pencatatannya yaitu pembelian di debit sebesar 21.600 dan utang dagang sebesar 21.600. Oke, lanjut. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Oke, karena kita sebagai pembeli dan juga FOB shipping point, maka biaya angkutnya dibebankan kepada pembeli. Nah, dan juga pembelian dan juga ongkos kirimnya sebesar 500. Maka di jurnal umum terjadi pencatatan sebesar, yaitu beban kirim pembelian sebesar 500, lalu kas sebesar 500. Lanjut, pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik pada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Maka karena kita menjual berarti tidak ada pembebanan ongkos kirim, dan dengan termin, karena ada kata kunci termin kredit, maka transaksi ini dikatakan kredit. Dan pencatatannya yaitu piutang dagang sebesar 8.500 di debit, lalu penjualan sebesar 8.500 di kredit. Oke, lanjut. Pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Maka dapat dicatat karena piutangnya berkurang, maka piutangnya di kredit dan kas di debit karena kita mengeluarkan kas sebesar 8.900. Lanjut, pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, dan karena penjualannya tunai, maka dapat dicatat kas sebesar 27.200 dan penjualan kas sebesar 27.200 di debit dan penjualan sebesar 27.200 di kredit. Lanjut, tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang pada tanggal 3 Desember. Maka kita cek kembali pada tanggal 3 Desember, yang dimana membeli sebesar 50 lusin kain batik seharga 21.600. Nah, karena
karena pada syarat jika yaitu 2/10 yang dimana jika dilunaskan dalam rentang waktu 10 hari akan mendapatkan diskon pembelian atau potongan pembelian sebesar 2%. Nah, karena dari tanggal 3 Desember berarti 3 ke 12 yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka masih dalam rentang 10 hari dan mendapatkan diskon pembelian. Maka dapat dicatat utang dagang sebesar 21.600, diskon pembelian karena 2% dari 21.600 yaitu 432, dan kas yaitu 21.168. Di utang dagang di debit, diskon pembelian dan kas di kredit. Oke, lanjut tanggal 14 Desember. Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Maka dapat dicatat pada retur dan potongan penjualan di debit sebesar 1.500 dan piutang dagang di kredit sebesar 1.500. Mengapa piutang dagang? Karena sebelumnya pada tanggal 6 Desember terjadi transaksi kredit yang dimana kalau sudah meretur itu otomatis piutang dagangnya berkurang dengan cara mengkreditkan akun piutang dagang. Oke, lanjut tanggal 15 Desember. Membayar pemuatan iklan di majalah Lutfira sebesar 2.600. Maka dicatat beban iklan sebesar 2.600, kas sebesar 2.600. Lanjut tanggal 16 Desember, menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Kita lihat Galeri Hatmini terjadi pada transaksi tanggal 6 dan juga tanggal 12. Nah, karena ada pereturan sebesar 1.500, maka 8.500 dikurang dengan 1.500, jadi piutangnya tersisa 7.000. Nah, karena kita menerima kas, maka kasnya di debit sebesar 7.000 dan piutang dagang di kredit karena berkurang sebesar 7.000. Oke, lanjut. Pada tanggal 19 Desember, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Oke, karena secara tunai maka pembelian dicatat sebesar 11.800 di debit dan juga kas dicatat sebesar 1.800 di kredit. Oke, lanjut pada tanggal 19 Desember, melunasi utang pembelian dagang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Maka utangnya berkurang terletak di sisi debit sebesar 9.000 dan kas bertambah sebesar 9.000. Dan kas berkurang sebesar 9.000 di kredit. Oke, lanjut tanggal 20 Desember. 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Maka dicatat karena kegiatan ini bersifat transaksi kredit, maka dapat dicatat piutang dagang sebesar 26.000, piutang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit sebesar 26.000. Oke.
Lanjut tanggal 21 Desember. Untuk membantu pelanggan, Wasserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal tersebut sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Oke, maka dapat dicatat piutang dagang sebesar 11.100 bertambah di debit dan kas berkurang sebesar 1.100. Kenapa dicatat piutang dagang bukan beban kirim pembelian? Karena FOB karena pengiriman menggunakan sistem FOB shipping point yang dimana yang harus menanggung yaitu pembelinya sendiri. Nah, kita sebagai Wasserba 81 hanya menalangi, artinya ada piutang yang kita dapatkan dari si butik Konstantia tadi. Oke, lanjut pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Oke, maka dapat dicatat kas bertambah sebesar 17.600, piutang berkurang sebesar 17.600 di kredit, sedangkan kas di debit. Oke, lanjut tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Nah, karena membeli sebesar maka dapat dicatat pembelian sebesar 20.000 di debit, lalu utang dagang sebesar 20.000 di kredit, utangnya bertambah. Oke, lanjut pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Maka dapat dihitung yang dimana 4/40 dikali dengan 20.000, maka pereturan terjadi sebesar 2.000. Maka dapat dicatat akun yang muncul yaitu utang dagang karena sebelumnya berutang di debit sebesar 2.000, artinya utangnya berkurang. Lalu retur dan potongan pembelian sebesar 2.000 di kredit. Oke, lanjut tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Evilena, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Maka dapat dicatat retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 di debit, kas berkurang sebesar 1.200 di kredit. Lanjut tanggal 28 Desember membayar gaji Desember, staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Maka akun beban yang dicatat ada dua, yaitu akun beban staf penjualan sebesar 7.600 di debit dan juga akun beban gaji administrasi sebesar 4.800 di kredit, dan kasnya berkurang sebesar 12.400 di kredit. Lanjut tanggal 29 Desember. Oke. Membeli perlengkapan toko sebesar 800. Maka dapat dicatat perlengkapan toko bertambah sebesar 800 di debit, kas berkurang sebesar 800 di kredit. Lanjut tanggal 30 Desember. Menjual kemeja batik anak-anak pada SD Andika dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Maka dapat dicatat piutang dagang bertambah sebesar, karena ada kata kunci termin kredit, maka transaksi dikatakan transaksi kredit. Maka
kita sebagai pembeli piutang dagang di debit atau bertambah sebesar 18.750 dan penjualan bertambah sebesar 18.750. Maaf, kita sebagai penjual bukan pembeli. Oke, lanjut. Pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Oke. Karena pada tanggal 20 Desember kita sudah menalangi atas ongkos kirimnya yaitu sebesar 1.100, maka piutangnya sebesar 26.000 ditambah 1.100 yaitu 27.100. Maka kas bertambah sebesar 27.100 di debit dan piutang dagang berkurang sebesar 27.100 di kredit. Lanjut, tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Oke, kita lihat pada tanggal 21 Desember. Oke, 21 Desember karena ada peraturan sebesar 2.000, maka 20.000 dikurang 2.000 yaitu 18.000, dan utang dagang yang harus dibayar yaitu sebesar 18.000 di kredit atau utang dagang berkurang, dan kas berkurang sebesar 18.000 di kredit. Nah, jika sudah selesai pencatatannya, maka kita tambahkan antara masing-masing kolom debit dan kredit. Nah, masing-masing kolom harus balance atau jumlah atau totalnya harus sama. Jika tidak, maka transaksi dapat dikatakan terjadi kesalahan. Nah, dapat dilihat bahwa totalnya balance atau sama dan dapat dikatakan bahwa pencatatan benar. Oke, lanjut ke buku besar. Oke, buku besar. Jadi buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun yang dimana transaksi tadi dipindahkan ke buku besar. Maksud saldo akhirnya itu dipindahkan ke buku besar, tetapi dikelompokkan sesuai dengan akun-akun. Lanjut, di sini ada akun kas pada tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 21.175 di debit. Nah, dan juga terjadi transaksi pada tanggal 1 Desember, 4 Desember, 7 Desember, dan 10 Desember, lalu 12, 15, 16, 19, lalu 19 lagi, 21, 26, 28, 29, 30, dan 31 Desember. Nah, jadi transaksi tadi dipindahkan sesuai dengan kolom akunnya masing-masing. Jika saldonya di kredit sebesar sekian atau saldonya di debit sebesar sekian, dapat dipindahkan ke akun saldo pada sebelah kiri ini. Nah, pada sebelah kanan ini adalah saldo akhirnya atau penjumlahan dari sebelah debit dan kredit, yang dimana jika debit ketemu kredit maka ada selisih atau pengurangan saldo. Nah, jika debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, maka dapat dihitung yaitu dengan menambahkan. Nah, jika sudah terjadilah akun kas dengan saldo akhir yaitu 28.007. Lanjut, akun piutang dagang.
pada tanggal 1 Desember saldo awalnya sebesar 51.300. Lalu pada tanggal 6, 7, 14, 16, 20, 21, 21, 30, 30 terjadi transaksi. Nah, transaksi tadi kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar sesuai dengan kolomnya masing-masing, debit atau kredit. Nah, jika sudah, maka kita dapat operasikannya itu dengan menggunakan sistem tadi. Jika debit ketemu kredit itu ada terjadi pengurangan, jika debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit itu ada terjadi penambahan saldo. Maka saldo akhir pada piutang dagang sebesar 43.550. Lanjut, akun perusahaan dagang, perusahaan persediaan barang dagang. Pada tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 187.200 dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 5.625 dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, perlengkapan toko saldo awal sebesar 3.800. Lalu pada tanggal 29 Desember terjadi transaksi sebesar 800 di debit, maka saldo akhir sebesar 4.600 di debit. Lanjut, pada peralatan toko tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 156.500 dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, akun akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar saldo awal sebesar 18.900 dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, pada akun peralatan kantor tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 60.000 di debit dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, akumulasi depresiasi peralatan kantor saldo awal sebesar 20.000 di kredit dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut, utang dagang sebesar saldo awal sebesar 32.200, lalu ada transaksi pada tanggal 3, 12, 19, 21, 24 dan 31. Maka nominal-nominal tadi dapat dipindahkan pada kolom nominal-nominal di jurnal umum tadi dapat dipindahkan di kolom buku besar dan dicatat sesuai dengan sisi debit atau kreditnya. Maka didapatkanlah saldo akhir utang dagang sebesar 23.200 di kredit. Lanjut, utang gaji kosong, tidak ada, maksudnya tidak ada muncul nominal pada neraca saldo sebelumnya dan juga tidak ada transaksi pada jurnal umum. Lanjut, beban yang masih harus dibayar juga sama, saldonya kosong. Utang bank saldo awal sebesar 40.000 di kredit, lalu utang bunga juga sama, kosong. Modal saham saldo awal sebesar 50.000 di kredit. Lalu saldo laba saldo awalnya sebesar 135.100. Lalu di dividen saldo awal sebesar 45.000. Lanjut, akun penjualan saldo awal sebesar 1.073.700. Lalu ada transaksi pada tanggal 6, 10, 20 dan 30. Maka saldo akhirnya sebesar 1.154.150 di kredit. Lanjut, retur dan potongan penjualan saldo awal sebesar 30.900. Lalu terjadi transaksi pada tanggal 14 dan 26 dan saldo akhir sebesar 33.600 di debit.
lalu diskon penjualan, saldo awal sebesar 19.800, lalu akun pembelian saldo awal sebesar 536.500, lalu terjadi transaksi pada tanggal 3/19/21 dan saldo akhir sebesar 589.900 di debit. Lanjut retur dan potongan pembelian. Saldo awal sebesar 8.500, terjadi transaksi pada tanggal 24, maka saldo akhirnya sebesar 10.500 di kredit. Lanjut akun diskon pembelian. Saldo awal sebesar 9.300 di kredit, terjadi transaksi pada tanggal 12, lalu saldo akhirnya sebesar 9.732. Lanjut beban kirim pembelian. Saldo awal sebesar 16.100 di kredit, di debit, lalu pada tanggal 4 Desember terjadi transaksi yang dimana saldo akhirnya sebesar 16.600. Lanjut beban pokok penjualan kosong, lalu beban gaji penjualan, saldo awal sebesar 111.600 di debit, lalu saldo akhirnya sebesar 119.200 di debit. Lanjut beban sewa, saldo awal sebesar 27.900, lalu terjadi transaksi pada tanggal 1 Desember, saldo akhirnya sebesar 30.300. Lanjut beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko juga kosong. Lanjut beban kirim penjualan, saldo awal sebesar 10.100 dan setelahnya tidak ada terjadi transaksi. Beban listrik, air, telepon toko, saldo awal sebesar 13.200, lalu beban penjualan lain-lain, saldo awal juga sebesar 4.200, lalu beban gaji, administrasi, saldo awal sebesar 50.600. Ada transaksi pada tanggal 28 Desember, saldo akhir sebesar 55.400 di debit. Lanjut beban iklan. Pada saldo awal sebesar 27.000, lalu terjadi transaksi pada tanggal 15 yang dimana saldo akhirnya sebesar 29.600. Beban depresiasi peralatan kantor kosong, lalu beban asuransi juga kosong, lalu beban listrik, air, telepon kantor, saldo awal sebesar 6.600, setelahnya tidak ada terjadi transaksi. Beban bunga juga kosong, lalu beban administrasi lain-lain, saldo awal sebesar 2.600 di debit dan tidak terjadi transaksi setelahnya. Oke, lanjut pada neraca saldo ya. Oke, neraca saldo periodik. Oke, jadi akun-akun tadi yang sudah kita buatkan buku besarnya, saldo akhirnya itu dipindahkan ke neraca saldo. Nah, sesuai dengan sisi debit dan kreditnya. Oke, di sini ada kas di BNI sebesar 28.007, piutang dagang sebesar 43.550, lalu persediaan barang dagang sebesar 187.200. Asuransi dibayar di muka 5.625, perlengkapan toko 4.600 di debit, lalu peralatan toko sebesar 156.500 di debit semua. Jadi di sini di sisi debit. Lanjut akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 18.900, lalu peralatan toko 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000, utang dagang 23.200, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar juga kosong, utang bank sebesar 40.000, lalu utang bunga kosong, modal saham 50.000,
lalu saldo laba sebesar 135.100 dan semua akun itu dikredit. Lanjut, pada dividen sebesar 45.000 di debit, lalu penjualan sebesar 1.154.150 di kredit, lalu penjualan retur dan potongan penjualan sebesar 3.360, diskon penjualan sebesar 19.800, lalu pembelian sebesar 589.900 di debit semuanya. Lanjut, retur dan potongan pembelian sebesar 10.500, diskon pembelian 9.732, lalu beban kirim pembelian sebesar 16.600, beban pokok penjualan kosong, beban gaji penjualan 119.200, lalu beban sewa sebesar 30.300, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko juga kosong, beban kirim penjualan sebesar 10.100, beban listrik air telepon toko sebesar 13.200, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200, lalu beban gaji administrasi sebesar 55.400, beban ikan sebesar 29.600, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi kosong, beban listrik air telepon kantor sebesar 6.600, dan beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Nah, jika sudah, maka debit dan kreditnya, maka masing-masing kolom debit dan kredit itu ditotalkan atau dijumlahkan. Nah, jika totalnya sama atau seimbang atau balance, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tidak terjadi kesalahan. Jika tidak balance atau tidak sama, maka ada terjadi kesalahan, entah itu perhitungan atau analisis jurnal umum. Oke, lanjut. Oke, lanjut jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian. Nomor 1, hasil perhitungan fisik. Persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Oke, di sini kita menghitung terlebih dahulu HPP-nya, yang dimana persediaan awalnya atau akun persediaan awal pada neraca saldo sebelumnya, saldo akhirnya sebesar 187.200. Oke, lanjut. Di sini ada pembelian. Nah, pembelian itu kita juga sama sumbernya di neraca saldo. Nah, sebesar 589.900. Retur pembelian juga sama sumbernya sebesar 10.500. Lalu diskon pembelian juga sumbernya sama sebesar 9.732. Nah, di sini didapatkan rumus yang dimana pembelian bersihnya yaitu pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi diskon pembelian, maka pembelian bersihnya sebesar 569.668. Nah, setelah itu persediaan yang siap dijual. Nah, setelah itu kita cari persediaan yang siap dijual. Nah, rumusnya itu sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Ya, ditambah dengan pembelian bersih didapatlah 773.468. Nah, lalu saldo akhir persediaan dia yang tertera pada soal yaitu sebesar 196.238, maka dapatlah HPP sebesar 577.230. Oke. Nah, jika sudah,
maka HPP tadi dicatat di sebelah debit sebesar 577.230, lalu persediaan barang dagang akhir sebesar 196.238 di debit, lalu retur dan potongan pembelian sebesar 10.500 di debit, lalu diskon pembelian sebesar 9.732. Lanjut pembelian. Oke, tadi pada sebelah debit. Oke, lanjut ini sebelah kredit, yang dimana ada akun pembelian sebesar 589.900, lalu beban kirim pembelian sebesar 16.600, persediaan barang dagang awal sebesar 187.200. Oke, lanjut nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, maka dapat dicatat yaitu beban asuransi di debit sebesar 1.875, lalu asuransi dibayar di muka sebesar 1.875. Kenapa asuransi dibayar di muka tidak kas? Karena kita belum merasakan manfaatnya. Oke, lanjut. Pada nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Oke, kita lihat pada neraca saldo sebelumnya. Oke, kita lihat pada neraca saldo sebelumnya pada perlengkapan toko, yaitu sebesar 4.600. Nah, maka agar mendapatkan karena saldo akhirnya sebesar 1.500, maka ada pemakaian perlengkapan toko sebesar 3.100. Maka dapat dicatat beban perlengkapan toko di debit sebesar 3.100, perlengkapan toko di kredit sebesar 3.100. Lanjut nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa sebesar 5.300. Oke, dan dihitung dengan metode garis lurus. Nah, karena dihitung dengan metode garis lurus yang dimana nilai perolehan dikurang dengan nilai sisa per umur ekonomis. Nah, jadi dapat kita hitung yaitu nilai perolehan. Nilai perolehannya itu bisa dilihat di neraca saldo pada akun peralatan toko. Oke, kita lihat di neraca saldo. Oke, nilai perolehannya sebesar 156.500 dikurang dengan nilai sisa yaitu nilai sisanya yaitu 5.300 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 8 tahun. Yaitu 8 tahun. Maka didapatkanlah hasil yaitu didapatkanlah hasil 18.900. Nah, ini mana beban depresiasi peralatan toko di debit sebesar 18.900, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 18.900. Lanjut nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September, estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Oke, kita lihat juga pada peralatan kantor di neraca saldonya, saldo akhirnya sebesar peralatan kantor
sebesar 60.000. Nah, 60.000, maka karena tidak ada nilai sisa berarti langsung dibagi 4 tahun atau 4 tahun dikali dengan 12 bulan, yaitu 48 tahun. Maka didapatlah beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di kredit. Oke, lanjut tanggal 30 lanjut nomor 6, pembayaran gaji terakhir untuk periode kerja sampai 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Oke, maka dapat dicatat yaitu beban gaji penjualan yang dimana perhitungannya 6 orang staf dikali 50, lalu karena dibuka dari tanggal 28 berarti 28, 29, 30 sampai 31 berarti ada 4. Di 50 dikali 4 dikali 6, lalu dapatlah hasilnya 1.200. Beban gaji penjualan 1.200 di debit, lalu beban gaji administrasi juga perhitungannya yaitu 4 dikali 50 dikali dengan 4 hari bekerja, dapatlah 800 di debit, lalu utang gaji di kredit sebesar 2.000. Lanjut nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima awal Januari 2021. Tanggal tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Oke, maka dapat dicatat beban listrik, air, dan telepon toko yang dimana dapat dihitung yaitu 75% dari 1.820 sebesar 1.365 di debit, lalu beban listrik, air, telepon, dan kantor yang dimana dihitung 25% dari 1.820 yaitu sebesar 455 di debit, dan beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit. Oke, lanjut tanggal 8 nomor 8, utang bank untuk modal kerja bunga 9% per tahun selama 2 tahun, pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Maka dapat dicatat beban bunga sebesar 1.500 di debit, utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Total, maka jika sudah selesai pencatatan, maka sisi debit dan kredit masing-masing dijumlahkan, masing-masing kolom ditotalkan atau dijumlahkan. Jika total atau jumlahnya tidak seimbang atau balance, maka ada terjadi kesalahan pencatatan. Jika tidak, maka untuk sementara pencatatan dapat dikatakan benar. Oke, lanjut pada neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian yaitu akun-akun tadi, akun-akun yang sudah kita catat di jurnal penyesuaian itu dipindahkan lagi ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, di sini ada akun-akun yang ditambahkan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ada persediaan barang dagang yang dimana
terjadi transaksi pada tanggal 31 dan saldo akhir sebesar 196.238 di debit. Lanjut, ada akun asuransi di BRI Muka yang dimana saldo terjadi AJP yang dimana saldo akhirnya sebesar 3.750 di debit. Lanjut, perlengkapan toko juga terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhirnya sebesar 1.500 di debit. Lalu akun peralatan toko tidak terjadi penyesuaian. Lalu akun akumulasi depresiasi peralatan toko terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhir sebesar 37.800 di kredit. Lanjut, peralatan kantor tidak terjadi transaksi. Akumulasi depresiasi peralatan kantor terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhirnya sebesar 35.000 di kredit. Lalu utang dagang pada utang dagang tidak terjadi penyesuaian. Lalu utang gaji yang dimana terjadi penyesuaian dan saldo akhirnya sebesar 2.000 di kredit. Lanjut, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit, saldo akhirnya sebesar 1.820 di kredit dan terjadi penyesuaian. Utang bank tidak terjadi penyesuaian, utang bunga terjadi penyesuaian sebesar dengan saldo akhir sebesar 1.500 di kredit. Modal saham tidak terjadi penyesuaian, lalu saldo laba juga, dividen juga, penjualan juga tidak terjadi penyesuaian, retur dan potongan penjualan juga tidak terjadi penyesuaian, diskon penjualan juga, lalu pembelian terjadi penyesuaian pada yang dimana saldo akhirnya sebesar 0. Lalu retur dan potongan pembelian juga terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhirnya sebesar 0, kosong. Diskon pembelian juga saldo akhirnya sebesar 0 karena terjadi penyesuaian. Lalu beban kirim pembelian juga saldo akhirnya sebesar 0 karena terjadi penyesuaian. Lalu beban pokok penjualan terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhirnya sebesar 577.230 di kredit. Lalu beban gaji penjualan terjadi penyesuaian di mana saldo akhirnya sebesar 120.400. Lalu beban sewa tidak terjadi penyesuaian, beban depresiasi peralatan kantor terjadi penyesuaian dan saldo akhir sebesar 18.900. Oke, lanjut. Beban perlengkapan toko sebesar terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhir sebesar 3.100 di debit. Lalu beban kirim penjualan tidak terjadi penyesuaian. Beban listrik, air, telepon toko terjadi penyesuaian dengan saldo akhir sebesar 14.565 di debit. Lalu beban penjualan lain-lain juga tidak terjadi penyesuaian. Lalu beban gaji administrasi terjadi penyesuaian di mana saldo akhir sebesar 56.200 di debit. Beban iklan sebesar 29.600 di debit dan tidak terjadi penyesuaian. Lalu beban depresiasi peralatan kantor terjadi penyesuaian dan saldo akhir sebesar 15.000 di debit. Lalu beban asuransi terjadi penyesuaian yang mana saldo akhir sebesar 1.875 di debit. Lalu beban listrik, air, telepon kantor terjadi penyesuaian yang dimana saldo akhir sebesar 7.055 di debit. Beban bunga sebesar terjadi penyesuaian
dan saldo akhir sebesar 1.500 di debit. Lalu beban administrasi lain-lain tidak terjadi penyesuaian. Oke, lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, jadi saldo akhir tadi di neraca saldo yang dimana kita langsung pindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, dimana debit dan kreditnya ditotalkan, dan jika balance atau sama, transaksi dapat dikatakan benar. Oke, lanjut kertas kerja. Nah, di dalam kertas kerja sendiri yaitu memuat beberapa kolom, yaitu ada neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian tadi tinggal dipindahkan saja ke neraca saldo atau ke kertas kerja. Lalu penyesuaian juga transaksinya tadi dipindahkan saja ke kertas kerja. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian tadi juga dipindahkan ke kertas kerja sesuai nominalnya. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri, akun-akun yang muncul yaitu akun pendapatan dan beban. Nah, ini biasanya nomor akunnya itu 4 dan 5 atau di bawah. Nah, lalu untuk laporan posisi keuangan, akun-akunnya itu berada pada akun-akunnya itu yaitu ada harta atau aset, lalu ada utang dan juga modal. Itu untuk laporan posisi keuangan. Nah, jika sudah dipindahkan pada masing-masing kelompok, maka tinggal dijumlahkan sesuai dengan debit kreditnya. Nah, maka didapatkan pada laporan laba rugi yang dimana terjadi selisih, yaitu 208.125 di kredit, ya di debit, dan juga laporan posisi keuangan terjadi selisih sebesar 208.125 di kredit. Nah, maka didapatkanlah karena di debit, maka didapatkanlah laba sebesar 208.125. Oke, lanjut. Lanjut terakhir ini laporan keuangan. Di sini ada 3 laporan keuangan: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Oke. Di sini ada dibagi ada 2, yaitu pendapatan dan juga beban, dan juga ada COGS. Nah, pendapatan sendiri ada penjualan, retur dan potongan penjualan, lalu diskon penjualan. Nah, total pendapatan sebesar 1.100.750. Lalu COGS terdiri dari beban pokok penjualan. Nah, totalnya sebesar 577.230. Nah, maka didapatkanlah laba kotor yang dimana pengurangan pendapatan dan COGS tadi sebesar 523.520. Lanjut pada akun beban-beban tadi. Nah, akun beban-beban tadi dapat ditotalkan semuanya, dan didapatkanlah total beban sebesar
315.395, yang dimana laba kotor dikurang dengan total beban, didapatkanlah laba bersih sebesar 208.125. Lanjut laporan perubahan modal. Nah, yang dimana modal awal yaitu terdiri dari modal saham dan saldo laba, yaitu modal saham sendiri sebesar 50.000 dan saldo laba sebesar 135.100. Nah, oke, lanjut laba bersih yang kita dapatkan dari laporan laba rugi yaitu sebesar 208.125, lalu dikurangi dengan dividen sebesar 45.000. Nah, modal akhir didapatkanlah sebesar 29. Modal akhir yang dimana terdiri dari modal saham sebesar 50.000 dan saldo laba sebesar 298.225, yang dimana modal saham dan saldo laba ini ditambahkan didapatlah total modal sebesar 348.225. Lanjut laporan posisi keuangan. Nah, di sini terbagi menjadi dua kolom, yaitu aktiva dan pasifa. Nah, aktiva sendiri yaitu ada akun harta atau aset, lalu utang dan juga modal. Untuk pasifa sendiri untuk aktiva sendiri untuk akun aktiva hanya ada akun harta, sedangkan pasifa yaitu akun-akun yang terdiri dari utang dan modal. Nah, akun harta tadi dibagi menjadi harta lancar dan harta tetap. Didapatlah total harta lancar sebesar 273.045, lalu harta tetap sebesar 1.430.700, didapatlah total aktiva sebesar 416.745. Lanjut hutang. Untuk pada pasifa terbagi menjadi 3, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang dan juga modal. Nah, di hutang lancar sendiri total hutangnya sebesar 36.520, lalu total hutang jangka panjang 32.000, lalu modal sebesar total modal sebesar 348.225, dan didapatlah total pasifa sebesar 416.745. Oke, total aktiva dan total pasifa harus sama atau seimbang, dan jika tidak maka terjadi kesalahan pencatatan. Oke, sekian dari saya, terima kasih.